怎么有十足把握？拜见司徒大人。担心死我们了。简直猪！出手！一个秦尘便是凶手，葬在彩虹桥山。此事并无，别以为你有司徒真护着。自己小心一些。看样子你运气不错。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-574. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 573. Kemarin Kinchan bersama yang lainnya melakukan pengejaran untuk masuk lebih dalam lagi, di mana di sana terdapat aura dari orang-orang yang sudah berkumpul. Hichorun pun memutuskan untuk membawa muridnya ke sana, sedangkan Kinchan meminta Jiruyu dan Kiansu untuk pergi terlebih dahulu. Pasalnya mereka merupakan orang-orang dari tim penegak hukum, jadi mereka pasti akan baik-baik saja. Untuk Kinchan dan Chen Sisi malah saling menggoda satu sama lain, sampai akhirnya mereka pun dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang, di mana penjaga dari gadis cantik ini sempat caper untuk melakukan pertarungan kepada Kinchan. Untung saja gadis cantik ini tidak ingin menimbulkan keributan. Alhasil mereka pun pergi dari sana, di mana orang-orang telah berkumpul di sebuah pohon peraturan. Kinchan yakin betul ada sosok kuat yang telah membimbing orang-orang kemari. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya, di mana Kinchan tengah bersama dengan Chen Sisi langsung saja menjadi pusat perhatian. Pasalnya Chen Sisi yang berasal dari sekte hantu ilusi kini sepertinya memiliki hubungan dengan Kinchan. Andai saja hal itu diketahui oleh murid-murid dari Feng Lei, maka tentu saja Kinchan akan dihabisi. Pasalnya dia itu berani mengganggu Chen Sisi. Sedangkan dari kejauhan, tetua dari sekte ini meminta Chen Sisi untuk bergabung bersama mereka dan tidak berada di sisi Kinchan. Secara keberatan, Chen Sisi pun pergi. Namun sebelum itu, Kinchan memintanya untuk tetap bersikap tenang dan seakan-akan mereka tidaklah memiliki hal yang disembunyikan. Pada akhirnya, Chen Sisi pun kembali ke kelompoknya. Sedangkan Kinchan sendiri berpamitan dengan Kiansu karena bagaimanapun dia juga harus bergabung bersama kelompoknya. Kedua rekan Kinchan langsung saja menyambut kedatangannya karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak bertemu, dan merasa senang karena Kinchan baik-baik saja. 怎么有十足把握？拜见司徒大人。担心死我们了。 Hanya saja di antara mereka tentu masih ada seseorang yang tidak menyukai kembali Kinchan. Ia mulai menyalahkan Kinchan mengenai apa yang telah terjadi. Selain itu, dia sepertinya memiliki hubungan dengan gadis dari sekte hantu penggoda. Kinchan menggunakan kemampuannya untuk dapat melihat seberapa jauh perkembangan yang dialami oleh tetua ini. Sepertinya dia sudah mengalami beberapa peningkatan. Kinchan penasaran apa yang akan dilakukan oleh tetua situ. Jadi Kinchan mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi. Ia pun merasa lega karena aura yang tetua situ keluarkan masihlah murni. Jadi dia bersama teman-temannya tidaklah dirasuki oleh keturunan rasi iblis. Sedangkan Kinchan sendiri meminta tetua ini untuk tidak ikut campur, karena ia dekat dengan siapapun bukan urusannya. Dibandingkan dengan para gadis dari sekte hantu penggoda, Ling Jun dan Ling Yi dari keluarga Lin merupakan iblis sejati. Bahkan para murid yang keluarga Lin miliki begitu bodoh, maka jauh lebih buruk daripada hewan hina. Mereka bahkan jauh lebih buruk daripada hewan hina. Perkataannya tentu saja membuat tetua ini kesal dan langsung menyerang Kinchan. Akan tetapi serangannya bisa dan mudah ditahan oleh tetua situ. Sebenarnya serangan tetua ini cukup kuat sampai-sampai menciptakan ledakan energi. Bagi tetua ini, Ling Jun dan Ling Yi berada di sekitaran istana, dan kemungkinan besar Kinchan adalah pelaku yang menghabisi mereka.
Situ mencoba menenangkan Ning Yuan untuk berhenti karena bagaimanapun ia tidaklah memiliki bukti kuat untuk bisa menuduh Qin Zhen. Walaupun begitu, Ning Yuan masih tetap yakin. Pasalnya berbagai kecurigaan tertuju kepada Qin Zhen. Jadi jika bukan dia, lantas siapa lagi yang menjadi pelakunya? Ning Yuan berjanji akan membuktikan kalau dugaannya itu adalah benar. Dan selama ini Qin Zhen hanya berpura-pura saja. Karena dia sudah begitu berani melawan, maka tetua situ tidak akan tinggal diam saja dan berencana untuk memberikan hukuman kepadanya. Seketika saja ledakan kekuatan pun diciptakan oleh tetua situ. Untung saja semua ini dihentikan oleh seorang tetua dari Papidun Sidan. Baginya apa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya. Seakan-akan mereka itu hanya mempermalukan diri saja, yang membuat orang-orang di sana merasa tidak nyaman. Bisa saja mereka itu kehilangan hak untuk bersaing mendapatkan buah aturan. Untuk saat ini, Huan Yuan akan mengampuni Qin Zhen. Namun tetua situ tidak akan dapat melindungi Qin Zhen selama mungkin. Karena bagaimanapun dia hanya ingin menghabisi Qin Zhen saja apapun yang terjadi. Tetua situ meminta Qin Zhen untuk selalu berhati-hati. Sedangkan kedua rekannya merasa begitu khawatir akan hal itu. Hal berbeda justru ditunjukkan oleh gadis ini karena dia yakin Qin Zhen pasti bersusah payah agar bisa kemari. Hanya saja Qin Zhen tidak yang terlalu mempedulikannya karena bagaimanapun Qin Zhen ingin tahu bagaimana cara mereka bisa sampai kemari. Rekan-rekannya mulai menjelaskan kalau setelah memasuki benua ini, awalnya mereka terlibat pertarungan dan mendapatkan begitu banyak buah langka dan berharga. Perlahan-lahan pasti kekuatan mereka juga telah mengalami peningkatan. Hingga setahun yang lalu mereka mendapatkan kabar kalau di istana tingkat pertama berada tak jauh dari tempat ini. Maka karena itulah mereka pun memutuskan untuk pergi masuk ke dalam sana. Mereka berdua tidak menduga kalau tempat ini memiliki begitu banyak jebakan. Untung saja di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Lu Haoran. Mereka pun melakukan perjalanan bersama hingga pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan tetua situ. Sayang sekali buah aturan dari pohon ini belumlah matang. Semua orang yang berkumpul di sini semakin lama semakin bertambah. Mendengar nama Lu Haoran membuat Qin Zhen merasa tertarik. Dan sosok itu sempat menyapa Qin Zhen dengan hangat. Untuk saat ini Qin Zhen penasaran di manakah kucing gemoy berada. Sepertinya kucing gemoy tahu tentang rahasia besar pada tempat ini. Karena itulah dia harus menemukannya. Di sini semua orang teruslah menunggu kematangan dari buah aturan. Bahkan seiring berjalan waktu, orang-orang datang semakin banyak. Di sini mereka pun dikejutkan oleh kedatangan seorang tetua yang benar-benar sangatlah kesal. Ia pun meminta untuk bertemu dengan anggota All Empire dan juga keluarga Long, supaya bisa bertemu dengannya. Sayang sekali, lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, kedua tetua dari berbagai sekte mulai saling curiga satu sama lain. Karena bagaimanapun, para murid dan juga tetua yang mereka miliki telah dihabisi. Padahal mereka itu berada di kelompok yang sama, namun kenapa hal itu terjadi? Alhasil muncullah kecurigaan di antara mereka kalau salah satu di antara mereka sepertinya ada yang lengah. Ada yang telah melakukan pengkhianatan. Jadi karena itulah tetua ini mulai melancarkan serangan kepada mereka yang mengakibatkan keributan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.